Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Ibu Dewi Larasati selaku dosen pengampu mata kuliah audit sistem informasi serta rekan sekalian. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan laporan hasil audit sistem informasi pada sistem web Rich Gallery berbasis chatbot DeFi AI. Audit ini kami lakukan sepanjang periode 1 hingga 15 Mei tahun 2026 dengan menggunakan kerangka kerja standarisasi global, yaitu COBIT 2019. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan saya untuk memperkenalkan tim auditor kami, yaitu saya sendiri, Muhammad Idris Alkindi, kemudian Alfian Dharma Juliansyah, Aris Mawan Putra, Gustaf Faturrahman, dan Michael Samuel. Mungkin bisa di next. Oke. eh Baik, mungkin ini dulu apa daftar isi dulu ya yang dijelasin ya. Oke, siap. Oke, next untuk eh agar jalannya presentasi kita terstruktur, berikut adalah peta jalan atau navigasi materi yang akan kami bedah hari ini. Pembahasan akan dimulai dari ringkasan eksekutif, kemudian latar belakang masalah, landasan teori COBIT dan desain factors, kemudian metodologi yang kami gunakan, lalu arsitektur sistem informasi, dilanjutkan dengan hasil penilaian tingkat kematangan atau maturity dan kapabilitas sistem. Lalu analisis gap, kemudian rekomendasi solusi hingga garis waktu roadmap implementasi ke depan. Next. Oke, untuk bab 1 merupakan tema eksekutif summary. Baik, kita mulai dari bab 1 yaitu executive summary sebagai gambaran umum untuk pihak manajemen. Hasil audit kami menunjukkan bahwa tingkat kematangan agregat tata kelola teknologi informasi di Rich Gallery saat ini berada di level 2 atau manage. Sedangkan target ideal yang ingin dicapai adalah level 3. Secara total, tim kami menemukan 5 temuan audit utama yang tersebar di 4 domain COVID 2019 yang kami periksa, yaitu DSS 02, DSS 03, BAI 08, dan AP 012. Detail bahayanya terdiri dari dua temuan kategori yaitu high risk, medium risk, dan low risk. Untuk kesimpulan awalnya dari kami yaitu integrasi AI pada web sudah sangat baik untuk efisiensi. Namun tata kelola pemeliharaan data masih bersifat ad hoc atau individualis. Belum ada SOP baku yang mengikat. Oke, next dilanjutkan oleh rekan saya Alfian Dharma Juliansyah, bisa dipersilakan. Baik, terima kasih Idris. Saya Alfian akan menyambung ke bab 2 terkait latar belakang dan tujuan audit ini. Seperti yang kita tahu, Rich Gallery berinovasi menggunakan chatbot AI dari DeFi untuk otomatisasi layanan seperti info karya seni dan reservasi tiket. Namun dalam operasionalnya muncul masalah
keandalan atau reliability. Kadang-kadang chatbot mengalami error respons seperti memberikan informasi harga lukisan yang salah atau tidak akurat. Bahkan terjadi downtime akibat API timeout. Jika dibiarkan, ini bisa merusak reputasi galeri. Oleh karena itu, maka tujuan audit ini adalah untuk mengukur sejauh mana kapabilitas sistem saat ini, menemukan celah atau gap, mencegah resiko operasional, dan memberikan rencana aksi nyata bagi manajemen. Next. Kenapa kami memilih COVID 2019 sebagai acuan? Karena framework dari ISAKA ini sangat objektif dalam menyeimbangkan antara realisasi manfaat bisnis, optimasi risiko, dan penggunaan sumber daya. Selain itu, COVID 2019 memiliki fitur dan desain factor yang membuat kami bisa menyesuaikan indikator penilaian dengan karakteristik unik yang ada di REITs Gallery, terutama dalam menilai tata kelola teknologi baru, secara cerdas buatan AI dan pangkalan data pengetahuan atau knowledge base-nya. Next. Melalui instrumen desain faktor 1 sampai 10, kami memetakan profil unik REITs Gallery. Hasilnya menunjukkan bahwa strategi utama organisasi sangat bertumpu pada client service dengan skor tertinggi yaitu 5. Namun di sisi lain, profil risiko terbesar mereka ada pada manajemen data atau skor 5 dan landscape ancaman keamanan luar yang dinilai high atau mencapai 70%. Salah satu karena kerentanan teknologi LLM terhadap serangan prompt injection. Selain itu, karena REITs Gallery bertindak sebagai first mover atau pelopor teknologi AI di industri galeri seni lokal. Peran TI di sini dinilai sangat strategis. Next. Berikut adalah capability level dan skala penilaian. Sebelum melihat hasilnya, mari kita pahami dulu dasar pengukurannya. Kami menggunakan skala capability level COVID dari 0 hingga level 5. Untuk pemenuhan aktivitasnya dinilai berdasarkan presentasi toolkit COVID. Fully achieved jika kepatuhannya di atas 85%, largely di angka 50-85%, partially di 15-50%, dan no achieve jika di bawah 15%. Berdasarkan kesepakatan dan analisa kebutuhan bisnis, target ideal tata kelola sistem informasi REITs Gallery akan ditetapkan berada di level 3 atau established. Artinya semua proses TI harus terdokumentasi dan terstandarisasi secara formal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ke Mas Gustaf ya. Masih di mute, Mas. Terima kasih Mas Alfian. Rekan-rekan sekalian, saya Gustaf akan menjelaskan ruang lingkup audit agar pemeriksaan fokus dan terukur. Kami membatasi objek audit fisik pada website resmi REITs Gallery, model integrasi DVAI, database knowledge, base karya seni, sistem tiket pengaduan pelanggan, dan server backend. Sedangkan dari sisi tata kelola proses COVID, kami memfokuskan pada 4 domain utama, DSS02 untuk manajemen permintaan layanan dan insiden, DSS03 untuk manajemen masalah, BAI 08 untuk manajemen pengetahuan sistem AI, dan APO12 untuk manajemen risiko teknologi. Untuk metodologi audit, bagaimana kami mengambil datanya? Kami menggunakan kombinasi 4 teknik metodologi. Pertama, kami melakukan wawancara mendalam dengan manajer IT, admin web, dan staf customer service. Kedua, kami melakukan review dokumen terhadap SOP operasional dan log error API.
Ketiga, kami melakukan observasi dan simulasi langsung dengan menguji respon chatbot saat terjadi traffic tinggi atau timeout. Dan terakhir, kami menyebarkan kuesioner terstruktur menggunakan skala Goodman bertingkat secara konservatif untuk mendapatkan penilaian kapabilitas yang valid. Bab 5, gambaran objek audit. Mari kita lihat bagaimana sistem ini bekerja pada halaman gambaran objek audit ini. Secara fungsional, website terhubung langsung dengan widget Chatgify AI. Ada 3 layer utama di sini. Pertama, interaksi pengguna, di mana pesan dari pengunjung dan pengunjung akan diolah oleh NLP DVI dengan mencocokkan data pada vektor database. Kedua, eskalasi insiden. Jika AI mengalami error atau timeout, sistem akan mengalihkan keluhan pelanggan menjadi tiket manual di admin panel staff customer service. Ketiga, pembaruan data, di mana admin IT mengekspor data location atau pameran baru dari sistem internal, lalu mengunggahnya secara manual ke knowledge base DVI. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Michael. Baik, terima kasih Bang Gustaf. Untuk selanjutnya akan saya paparkan untuk bab 6-nya, hasil penilaian capability. Memaparkan penilaian yang sesungguhnya berdasarkan audit lapangan, berikut adalah visualisasi nilai capability saat ini dibandingkan dengan target kita. Bisa kita lihat bersama, domain DSS 02 dan AP012 berada di level 2, yang berarti memiliki gap -1 dari target. Namun yang menjadi perhatian kritis adalah domain DSS 03 atau manajemen masalah dan BA108 manajemen pengetahuan yang masih berada di level 1, sehingga memiliki gap -2. Mengapa? Karena pembaruan data Lati AI di galeri masih sporadis atau diunggah sesuka hati tanpa jadwal, dan belum ada analisis akar masalah atau root cause analysis jika terjadi kegagalan sistem. Bab 7, hasil perhitungan maturity. Jika nilai-nilai tadi kita hitung secara agregat berdasarkan bobot aktivitasnya, maka domain DSS mendapatkan nilai 1.50, BAI nilai 1.00, dan APO nilai 2.00. Hasilnya total maturity agregat sistem informasi READS Gallery berada di angka 1.50, yang artinya secara klarifikasi masih berada di level 1 atau perform. Kesimpulan dari angka ini adalah sistem memang sudah berfungsi dan berhasil output, tetapi karena tidak didukung oleh perencanaan tertulis dan SOP formal yang mengikat, operasionalnya menjadi tidak konsisten dan rentan memicu kesalahan informasi. Kita menargetkan akselerasi menuju level 3 bisa tercapai pada tahun 2027. Bab 8, temuan audit dan analisis resiko. Selanjutnya, mari kita bedah matriks temuan audit dan analisis resiko. Kami membagi berdasarkan tingkat bahaya atau severity. Kami menemukan 2 temuan high risk. Pertama, tidak ada jadwal sinkronisasi berkala data lukisan pada knowledge base AI. Ini penyebab utama chatbot berhalusinasi atau memberikan info harga usang. Kedua, sistem gagal melakukan eskalasi otomatis saat server API timeout. Untuk kedua temuan medium risk, yaitu belum adanya dokumen evaluasi pasca insiden atau RCA, dan resiko kebocoran data percakapan pengunjung belum dimasukkan ke dalam daftar risiko perusahaan atau risk register. Sedangkan satu temuan low risk adalah belum adanya standarisasi format laporan komplain bulanan. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Bang Aris Mawan. Dipersilakan. Terima kasih Bang Mikel. Saya Aris Mawan, yang mana pada slide ini menjelaskan analisis gap, current versus target. Pada slide analisis tersebut, yang mana di sini menjelaskan ke bagian solusi.
Di sini kami mempertemukan kondisi real saat ini dengan kondisi ideal yang harus dipenuhi oleh Rich Gallery. Oke, kita lanjut ya. Eh, Sedikit kita ulang pada proses BAI 08. Kondisi sekarang admin hanya mengunggah data jika ingat. Targetnya adalah wajib dibuat aturan otomatisasi pembaruan data. Pada proses DSS 02, dari yang semulanya koordinasi keluar pelanggan hanya lewat target wajib beralih ke aplikasi helpdesk terpusat. Berbasis SLA waktu respon dan palah yang tadinya selesai di tempat, targetnya wajib mendokumentasikan setiap insiden besar ke dalam form RCA formal. Next. Pada slide berikutnya, rekomendasi dan rencana tindak lanjut. Berdasarkan celah gap tersebut, kami merumuskan rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk manajemen. Rekomendasi pertama di area tata kelola adalah menyusun SOP resmi yang mewajibkan pembaruan data AI minimal seminggu sekali atau weekly, serta memperbarui dokumen register terkait AI pihak ketiga. Rekomendasi kedua di area layanan dukungan adalah mengintegrasikan sistem peringatan otomatis atau alert system. Jika AI macet lebih dari 5 detik, agar langsung mengirim tiket ke email CS, membuat dashboard analitik performa chat, serta mengadakan rapat tinjauan masalah atau problem review meeting bulanan secara berkala. Next. Roadmap peningkatan menuju level 3. Agar rekomendasi tadi tidak sekedar menjadi teori, kami menyusun roadmap peningkatan yang dibagi ke dalam 3 fase waktu yang realistis. Pada Q3 2026, kuartal 3, fokusnya adalah membenahi fondasi dan SOP, merancang draft SOP, pangkalan data AI, dan manajemen risiko. Selanjutnya pada Q4 2026, masuk ke fase monitoring dan ticketing atau implementasi aplikasi, helpdesk, dan penguncian komitmen SLA. Terakhir pada Q 2027 dilakukan fase review dan optimasi terukur atau membangun integrasi data real time API to API antara web dan DVI, sekaligus melakukan audit evaluasi akhir untuk memastikan level 3 benar-benar tercapai penuh di akhir di tahun 2027. Next. Kesimpulan akhir dari seluruh rangkaian presentasi kami dari kelompok 7, implementasi di web Rich Gallery adalah langkah inovasi digital yang sangat luar biasa. Namun, dari kacamata tata kelola COVID 2019, sistem ini masih perlu dimatangkan karena sifat operasionalnya yang dominan reaktif atau berada di level 1 ke level 2. Rekomendasi prioritas nomor 1 kami adalah standarisasi tata kelola data latihan AI atau knowledge base. Diikuti dengan penerapan sistem tiket penanganan insiden serta pembaruan profil risiko teknologi. Dengan komitmen menjalankan roadmap ini, kami yakin performa teknologi Rich Gallery akan menjadi lebih terukur,
aman, dan optimal bagi pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kami membuka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.